Selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Narmadila. Di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis internasional. Let's go. Mari kita simak videonya ya. Nah, sebelumnya Dila minta maaf nih sama kalian. Kenapa sih Dila pakai masker? Karena kan sekarang tuh lagi masih COVID ya, tapi nggak tahu ya COVID-nya masih ada atau enggak. Tapi yang pasti Dila tetap menjaga safety first ya, atau jaga jarak lah nih untuk kalian gitu ya. Pertama, dia mau jelasin tentang pengertian bisnis internasional. Apa sih Kak bisnis internasional itu? Nah, dari perkembangan zaman yang semakin maju, dalam hal ini, ilmu pengetahuan dan teknologi membuat setiap bidang kehidupan juga bergerak demikian. Perkembangan dan kemajuan itu memberikan dampak besar bagi bidang komunikasi, transportasi, dan informasi. Kondisi ini juga berdampak pada jumlah penduduk, akan tetapi hal itu berbeda jauh dengan sumber daya alam dan faktor produksi. Kedua faktor yang penting ini ternyata cenderung mengalami keterbatasan ya. Namun, karena perbedaan karakteristik adalah baik dari segi geografis dan astronomisnya, membuat suatu negara mempunyai kelebihan tersendiri dibandingkan dengan negara lain. Walaupun kelebihan dari suatu negara itu juga didampingi oleh keterbatasan yang ada, akan tetapi dari keterbatasan dan kelebihan tersebut, maka suatu negara terdorong untuk melakukan aktivitas bisnis antar negara. Sebentar. Selain itu, saling memenuhi di antara keterbatasan dan kelebihan yang dimilikinya juga untuk melakukan ekspansi ke luar negeri. Proses ini tidak lain disebut dengan bisnis berskala internasional atau bisnis internasional. Bisnis internasional sangatlah berbeda jauh dengan bisnis domestik seperti yang dilakukan perusahaan-perusahaan nasional. Namun, bisnis domestik semakin lama semakin bergeser ke bisnis internasional, di mana kegiatan bisnis internasional ini mempunyai keuntungan yang besar dalam mendapatkan laba dan keuntungan. Nah, dalam melakukan bisnis internasional juga tidak diharuskan untuk menjadi perusahaan multinasional nih teman-teman, atau MNI. Terlebih dahulu dan selain itu bisnis internasional juga mempunyai lingkungan dan aktivitas operasional, khususnya untuk membedakannya dengan bisnis domestik. Hal itu bisa dilihat dari perbedaan budaya, kebiasaan sosial, hukum, peraturan pemerintah, dan stabilitas politik membuat bisnis internasional punya hal yang begitu luas dan dalam. Maka dari itu, bisnis internasional biasanya lebih berisiko daripada bisnis domestik. Kenapa sih Kak? Selain itu, dari segi aktivitas operasional, bisnis internasional cenderung lebih sulit dilakukan, membutuhkan biaya yang lebih besar untuk mengelola kegiatan tersebut karena terdapat di beberapa negara lain. Berdasarkan dari penjelasan atas apa sih yang dimaksud dengan pengertian bisnis internasional, tujuan diadakannya hal-hal apa saja yang akan dilakukannya. Nah, nanti nih Kadila akan jelasin ya. Pengertian bisnis internasional adalah secara umum yang dimaksud dengan pengertian bisnis internasional adalah aktivitas transaksi di antara lebih dua negara yang melibatkan pihak-pihak individu perorangan, individu perusahaan, kelompok perusahaan atau agen-agen internasional, dan juga diartikan sebagai studi yang mempelajari aktivitas. Nah, dalam bisnis internasional tidak hanya seputar pemanufakturan, tetapi juga industri jasa nih seperti transportasi, pariwisata, perbankan, periklanan, konstruksi, perdagangan eceran, perdagangan besar, dan komunikasi massa. Selain dari pengertian di atas juga terdapat yang disampaikan oleh para ahli tentang pembisnis internasional, seperti para ahli Rubman, Hodges, Griffin, dan Pustay. Adapun pendapat dari para ahli ini tentang bisnis internasional adalah yang pertama nih dari Rubman and Hodges tahun 1995, bahwa yang dimaksud dengan bisnis internasional adalah international business is the study of transaction taking place across national borders for the purpose of satisfying the needs of individuals and organizations. Sedangkan menurut pendapat dari Griffin and Pustay tahun 1996, bahwa bisnis internasional adalah international business in any business transaction between parties from more than
one country, it's part of international business. Lalu dari Ball and Weddell tahun 2004, dia mengatakan bahwa ahli bahasa Syahrul Nur bahwa bisnis internasional ialah bisnis yang kegiatan-kegiatannya melewati batas-batas negara. Kita lanjut ya. Nah Kak, tujuan diadakannya bisnis internasional itu apa sih Kak? Nah adapun diadakannya bisnis internasional pada dasarnya itu terbagi atas 4 tujuan utama. Yang pertama, perluasan penjualan atau sales expansion. Ialah kegiatan untuk barang-barang yang tidak mudah rusak, butuh perluasan penjualan atau market area. Contohnya barang-barang kerajinan tangan, gitu ya. Yang kedua, mendekati sumber atau resource acquisition. Dalam hal ini, money, machine, material, dan market yang mencakup sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya kapital. Itu. Yang ketiga, penaneka-ragaman atau diversifikasi. Penjualan produk sesuai dengan segmen pasar yang terdiri dari selera masyarakat, daya beli atau fungsi barang, seperti mobil Kijang dijual di Indonesia. Terus yang selanjutnya, yang keempat, yaitu ahli teknologi dikhususkan untuk negara yang berkembang atau development country. Gitu ya. Jenis-jenis bisnis internasional adalah yang pertama, foreign trade adalah kegiatan bisnis internasional yang aktivitas cenderung identik dengan aktivitas ekspor-impor dengan objek barang yang sering dipakai, visible physical goods atau komoditas. Yang kedua, trade in service adalah kegiatan bisnis internasional yang objek barangnya berupa tradable goods yang berupa asuransi, perbankan, hotel, konsultan, biro perjalanan, dan transportasi. Yang ketiga, portfolio investment adalah kegiatan bisnis internasional dalam bentuk investasi keuangan di negara lain untuk memberikannya dalam bentuk hutang atau modal. Nah, yang keempat, direct investment adalah kegiatan bisnis internasional yang dibedakan dari tingkat pengawasan suatu proyek antara perusahaan dengan investor yang bisa mulai dari peringkat pengawasan penuh dan sebagainya. Nah itu ya, demikian informasi yang dapat Kadila sampaikan, dan sumber dari penjelasan tadi yang Kadila jelasin itu adalah dari website ya, dari artikel nesia.com tentang pengertian bisnis internasional. Nah kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, kalian bisa langsung japri aja ke akun Kadila ya. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf suara Kadila agak-agak kayak bindeng gitu karena lagi flu ya. Ya Kadila ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.